Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya masih meneruskan firman Tuhan dari 1 Petrus. Pasal yang pertama di ayat-ayat yang terakhir. Saudara, secara gambaran bahwa Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat yang mula-mula, jemaat yang baru terbentuk, yang ada di Asia Kecil. Tentunya kelompok ini adalah kelompok minoritas. Kelompok ini adalah orang-orang yang selalu mendapat oposisi dari masyarakat di sana, sehingga mereka mengalami identitas dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka menjadi goyah dan mereka tidak mendapatkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Justru mereka seperti dikucilkan. Dan benar, mereka mengalami oposisi, ketidakadilan, dikucilkan oleh masyarakat pada saat itu. Ya, mungkin karena masyarakat tidak bisa menerima orang-orang yang dikatakan Kristen pada saat itu. Disinilah Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk menguatkan mereka menghadapi pergumulan kehidupan iman mereka. Bukan saja pergumulan kehidupan sehari-hari, tantangan karena iman mereka, penderitaan karena mereka orang percaya. Saudara, mari kita baca firman Tuhan. 1 Petrus pasal pertama ayat 22-25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Di dalam ayat 22 tadi dia mengatakan, mari kita mengamalkan, menjalankan hidup kita di dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan, perhatikan saudara, ini adalah kata aslinya adalah Philadelphia. Saudara tahu kasih di dalam hal ini, kasih persaudaraan adalah phileo. Dan Delphia itu kata aslinya ada brotherhood, saudara. Jadi kasih persaudaraan. Saudara sekalian, kata Philadelphia, kasih persaudaraan ini jarang ditemukan dalam literatur daripada dunia, perkataan frasa dunia pada saat itu. Sehingga Rasul Petrus ingin mengatakan, ini adalah ciri khas kamu sebagai umat Tuhan. Pelihara, amalkan kasih persaudaraan di antara kamu, untuk saling menguatkan, untuk saling membangkitkan semangat di tengah-tengah pergumulan. Saudara sekalian, Rasul Petrus juga mengatakan bagaimana kita mempraktekkan, menjalankan hidup kasih persaudaraan ini. Dikatakan dengan tulus ikhlas. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Artinya apa, saudara? Tulus ikhlas, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kebohongan. Kasih persaudaraan harus dari hati yang tulus. Itulah yang harus kita praktekkan hari-hari ini. Tuhan memberkati kita, menempatkan kita dalam suatu komunitas kehidupan orang beriman. Di situ kita juga harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling iri hati, ya, tetapi dengan kasih persaudaraan yang tulus dari hati kita untuk kita menguatkan. Mungkin satu saat kita mengalami penderitaan, pergumulan, disitulah kita juga menerima kasih persaudaraan dari saudara-saudara seiman kita. Nah, lebih dalam lagi kalau kita baca, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara sekalian, kata kasih ini, yang kedua ini, ketika kita mempraktekkan kasih persaudaraan dengan kasih yang sungguh-sungguh, kata kasih ini sudah beralih dengan arti yang lebih tinggi, kasih agape, kasih yang dari Allah. Sehingga Rasul Petrus mengatakan, mari kita mempraktekkan kasih persaudaraan dengan mengasihi dari kasih yang dari Allah. Apa kasih dari Allah? Kasih Allah adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih Allah yang adalah kasih yang memberi, kasih yang tulus, kasih yang tidak mengungkit-ungkit, kasih yang mengampuni, kasih yang menguatkan, kasih yang tidak perhitungan. Itulah kasih Allah, kasih agape.
Mari kita hidupi kehidupan umat Tuhan dimanapun saudara berada, dalam kasih persaudaraan, memakai kasih daripada Allah. Itulah kasih yang tidak pernah akan menjatuhkan kita, kasih yang akan selalu konstan karena kasih Allah itu sendiri. Yohanes 13:34 mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, Yesus sendiri mengatakan kepada kita untuk mengasihi satu sama lain. Bukan dengan kasih kita, tetapi dari kasih Dia. Karena kita semua telah menerima kasih Yesus, sehingga kita bisa mampu untuk mengasihi saudara-saudara kita dan kepada orang lain dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Saya percaya kita mampu melakukannya, saudara sekalian. Bagaimana kita bisa melakukannya ini semua kasih persaudaraan dengan tulus? Di ayat ke-23, Rasul Petrus mengatakan untuk kita hidup di dalam firman Tuhan. Hanya di dalam firman Tuhan yang menguatkan kita, yang memberikan kita nutrisi rohani, kita mampu mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus. Haleluya, saya percaya kita mampu untuk menjalankan kehidupan kita di tengah-tengah oposisi. Sekalipun kita minoritas, sekalipun kita tertekan, diperlakukan tidak adil. Kita tahu, kita saling menguatkan di dalam kasih Allah, berdiri di atas firman Tuhan yang teguh. Saya berdoa, Tuhan, mampukan kami Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya di tengah-tengah pergumulan, tekanan, oposisi. Kami memiliki identitas baru, yaitu Tuhan, kami boleh saling mengasihi di dalam persekutuan persaudaraan orang percaya dengan kasih daripada Allah Bapa, dan kuatkan kami setiap hari dengan firman-Mu, agar kami tetap teguh saling mengasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, saudara sekalian, mari kita kembangkan, amalkan kehidupan kita di dalam kasih persaudaraan yang tulus. Kita mampu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.